Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini adalah tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan aplikasi Zoom. Perkenalkan juga, nama saya Febi Pramugi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Zoom. Secara garis besar, fungsi Zoom Meeting adalah untuk komunikasi dengan menggunakan audio video melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat berguna untuk proses belajar mengajar secara online serta rapat-rapat penting perusahaan tak perlu lagi bertatap muka. Aplikasi Zoom Meeting sangat menyelamatkan setiap orang maupun perusahaan untuk menggerakkan roda perekonomian. Melalui Zoom, kita bisa berkomunikasi dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik tanpa harus bertatap muka, apalagi di era pandemi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bibi tentang apa manfaat dari Zoom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misy Ambar Meisyara, saya dari kelompok 4. Langsung saja ke materi, apa sih manfaat dari Zoom Meeting ini? Secara garis besar, fungsi Zoom Meeting adalah untuk berkomunikasi dengan menggunakan audio video melalui jaringan internet. Aplikasi ini sangat berguna untuk proses belajar mengajar secara online, serta rapat-rapat penting perusahaan tanpa perlu kita bertatap muka secara langsung. Di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan apa manfaat Zoom bagi guru ataupun dosen dan siswa ataupun mahasiswanya. Yang pertama, manfaat yang dirasakan bagi guru ataupun dosen diantaranya yaitu memudahkan mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran daring menjadi hal yang baru dirasakan oleh dosen, oleh guru, oleh siswa ataupun mahasiswanya. Dengan aplikasi Zoom, guru dan siswa dapat bertatap muka secara virtual. Tetap bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Guru dan dosen dapat memantau para mahasiswanya tanpa harus datang ke rumah masing-masing. Bisa memantau secara online melalui aplikasi Zoom. Kemudian sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu memudahkan berinteraksi bersama siswa. Dengan berbagai macam fitur-fitur yang ditawarkan, fitur yang disediakan oleh Zoom Meeting terhadap kita, itu akan memudahkan para penggunanya dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. Contohnya fitur mikrofon, fitur pesan, akan memudahkan kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi, kita bisa menyampaikan pendapat kita melalui aplikasi Zoom ini. Misalnya kita mengaktifkan fitur mikrofon, kita bisa berkomunikasi dengan peserta yang lainnya, menyampaikan pendapat kita dengan mengaktifkan on pada mikrofon. Kemudian aplikasi Zoom ini juga menawarkan fitur pesan. Kita bisa chatting dengan peserta yang lainnya tanpa kita harus kita harus menggunakan aplikasi lain, berpindah ke aplikasi lain untuk komunikasi, untuk chatting, gitu. Kemudian menciptakan pembelajaran daring yang aktif. Misalnya ketika guru dosen membuka diskusi agar saling berkomunikasi, saling berdiskusi, kemudian dosen ataupun guru membuat diskusi untuk para siswanya agar bisa lebih aktif. Kemudian manfaat penggunaan Zoom bagi siswa ataupun mahasiswa. Yang pertama ada memudahkan memahami materi, yang kedua meningkatkan semangat belajar daring, ketiga menghilangkan rasa bosan belajar daring. Nah, yang pertama itu memudahkan memahami materi. Dosen atau guru bisa memanfaatkan fitur share screen. Jadi bisa menampilkan presentasinya, menyampaikan presentasinya kepada siswa ataupun mahasiswa yang lainnya. Yang kita bisa menyimak apa sih yang dipresentasikan, yang disampaikan oleh guru kita. Kita bisa melihat dari laptop ataupun HP masing-masing. Sehingga memudahkan kita dalam memahami materi. Tentunya dengan cara kita juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan dosen kita. Kemudian meningkatkan semangat belajar daring, menghilangkan rasa bosan belajar daring.
Kita juga bisa menggunakan fitur background. Kita bisa merubah background kita masing-masing agar tidak begitu membosankan ketika kita melakukan daring. Yang dengan biasanya kan tembok polos nih, atau background dengan background keadaan rumah masing-masing apa gimana. Kita bisa mengubahnya dengan gambar yang unik, gambar yang menarik, yang pokoknya yang bisa membuat kita tuh lebih semangat dalam melakukan belajar. Ada manfaat yang dirasakan guru dan siswa tersebut memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran daring sehingga menjadi lebih efektif. Sebetulnya masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita rasakan. Tentunya dengan kita mencoba melakukan daring dengan aplikasi Zoom Meeting ini. Mungkin masih ada yang lainnya yang bisa kita contohkan. Ya, sebenarnya dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini sangat membantu kita dalam belajar yang dilakukan secara daring, memudahkan lah intinya. Ya, sekian presentasi tentang apa itu manfaat dari Zoom. Kemudian presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Faldian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldian Rizky Ramadan dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan dari yang tadi Mbak Nisi jelaskan tentang manfaat. Dan sekarang saya ingin langsung menjelaskan tentang apa itu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Zoom sendiri. Oke, langsung saja kita ke apa kelebihan Zoom. Zoom adalah e-learning. Zoom memiliki beberapa kelebihan sebagai metode pembelajaran online, yaitu untuk pembelajaran online-nya kapasitas ruang pembelajaran yang besar. Maksud kapasitas pembelajaran ruang yang besar itu mampu menampung room atau menampung peserta yang cukup banyak. Dan fitur beraneka ragam. Nah, fitur beraneka ragam ini kita bisa merubah tampilan background kita ketika kita melakukan aplikasi Zoom. Kita sedang mengikuti sebuah e-learning di dalam Zoom. Kita bisa, contohnya yaitu mengganti background seperti itu. Kualitas suara dan video yang baik. Terus adanya sebuah dukungan untuk melakukan sharing layar dan presentasi. Nah, untuk Zoom sendiri bisa melakukan sharing layar dan presentasi. Jadi ketika misalnya dosen atau guru ingin menyuruh mahasiswanya menampilkan hasil materi dari dia, atau ada yang harus ditampilkan di saat pemberian materi, itu bisa menampilkan slide presentasi yang bisa ditampilkan ke semua peserta. Dapat diakses dengan mudah karena sudah mendukung di PC, laptop, Android, dan iOS. Biaya lebih terjangkau karena Zoom ini gratis, cuman mungkin ada beberapa kekurangannya nanti. Waktu lebih fleksibel. Nah, waktu lebih fleksibel ini, yang dimaksud ini adalah kita bisa mengatur. Jadi di Zoom ini kita bisa ngatur waktu kita kapan mau mulai rapatnya itu kita bisa diatur dari jauh-jauh hari. Misalkan ada kelas di hari Jumat jam 4. Nah, di hari Selasa atau bahkan seminggu sebelumnya pun kita bisa mengatur untuk mengadakan itu. Jadi tidak akan terganti dengan kegiatan lain gitu, karena sudah ada jadwal yang harus diisi. Wawasan lebih luas. Nah, wawasan lebih luas di sini bukan berarti Zoom hanya bisa dipakai untuk kegiatan belajar online saja. Contohnya bisa dipakai dengan kegiatan-kegiatan seminar, apalagi di masa pandemi yang kemarin sempat melanda negeri tercinta kita Indonesia, yaitu sulit untuk melakukan seminar-seminar offline. Nah,
dengan adanya Zoom ini jadi lebih memudahkan gitu. Memudahkan kita untuk mengadakan seminar-seminar, mengadakan ilmu-ilmu yang banyak sekali untuk kedepannya. Oke, lanjut ke apa kekurangan Zoom. Nah, Zoom ini juga yang namanya suatu aplikasi itu biasanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangan e-learning Zoom juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak tersedia bahasa Indonesia. Nah, tidak tersedia bahasa Indonesia ini karena memang belum support dari Zoom, tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun siaran langsung. Akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan untuk pengguna ialah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya, sehingga akan menyulitkan bagi Anda yang kurang memahami bahasa Inggris. Mungkin seperti kalau untuk mahasiswa seharusnya sih sudah bisa ya, tapi kalau misalnya untuk anak-anak sekolah dasar yang mungkin materinya belum belajar dalam bahasa Inggris, mungkin akan kesulitan. Boros kuota data. Nah, kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom. Hal ini dapat terjadi karena akses Zoom yang begitu luas memungkinkan pengguna data internet yang semakin besar. Pasti ketika kita ingin melakukan Zoom pasti harus butuh suatu jaringan internet. Nah, di sini mungkin Zoom ini memiliki kekurangan, yaitu boros kuota. Dan untungnya di pandemi kemarin ada gerakan pemerintah yang memang membantu kita para mahasiswa dan para pelajar untuk mendapatkan kuota tambahan. Dan alhamdulillahnya itu sangat membantu kita semua. Lalu kurang aman. Nah, sebuah kebocoran data tentunya menjadi salah satu kekurangan Zoom. Data yang rawan terkena peretasan dapat berujung pada data pribadi seorang, sehingga besar kemungkinan jika memiliki informasi terpenting seperti bisnis, pendidikan, foto akan dapat dengan mudah tersebar luas di jejaring media sosial. Kurang amannya di aplikasi Zoom ini masih suka ada kebocoran data karena mungkin skripsi atau pengamanan di dalam aplikasi masih kurang, tetapi untuk sebagai kita user atau pengguna, kita lebih berhati-hati lagi aja untuk menggunakan aplikasi yang memang keamanannya kurang. Tapi kita harus bisa mengambil sisi baiknya juga, bahwa kita menggunakan Zoom ini untuk kepentingan yang baik juga. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fahri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Fadian. Selanjutnya akan saya sampaikan sejarah Zoom. Zoom didirikan oleh Eric Yuan yang saat ini menjadi CEO Zoom Technologies Inc. Ide memulai startup konferensi video berawal dari masa Eric sedang duduk di bangku kuliah dan sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan sang kekasih. Jarak mereka dipisahkan 10 jam perjalanan menggunakan kereta. Pada tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang video conference, yaitu Webex. 10 tahun kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh Cisco dan Eric diangkat menjadi salah satu wakil presiden. Yuan kemudian menceritakan idenya untuk membuat sebuah aplikasi video conference. Ide itu ditolak oleh para petinggi Cisco sehingga Eric akhirnya memutuskan mundur dari perusahaan tersebut. Dan pada tahun 2011 Eric Yuan resmi mendirikan aplikasi Zoom. Market Zoom. Antara tahun 2020, tepatnya pada tanggal 22 Februari dan 22 Maret tahun 2020, unduhan aplikasi Zoom meningkat sebesar 1270%, lebih dari 12 kali lipat
menurut data yang dikumpulkan oleh Rainbow, unduhan tertinggi ada di platform dengan sistem operasi iOS dan Android. Secara kumulatif, kedua platform telah memiliki total unduhan sebanyak 17.190.100 selama periode yang ditinjau. Pada 22 Maret, versi Android memiliki 8.562.600 unduhan, sementara iOS memiliki 8.627.500. Pada 22 Maret itu juga, unduhan harian aplikasi Zoom tercatat tertinggi. Platform iOS memiliki 685.200 unduhan, sedangkan versi Android lebih dari 2 kali lipat unduhannya, yaitu sekitar 1,3 juta. Sehingga umum data menunjukkan untuk versi iOS, unduhan telah meningkat terus sejak 22 Februari, sementara pada 22 Maret, unduhan untuk iOS telah meningkat 594,92%, sedangkan unduhan Android mengalami fluktuatif menjelang akhir Februari, tapi kemudian terus meningkat pada 22 Februari dan 23 Februari. Unduhan masing-masing adalah 144.800 dan 141.200, sehingga kemudian unduhan turun menjadi 139.700. Namun dari 22 Februari hingga 22 Maret, unduhan untuk aplikasi Zoom ini Android melonjak 2.713,85%. Nah, pendapatan dari Zoom ini sekitar 37,7 triliun. Statista mencatat pendapatan Zoom sepanjang tahun 2020 ini meroket. Dan pendapatan sebelumnya sekitar 8,88 triliun. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Dan keuntungan dari market Zoom sekitar 9,5 triliun. Laba bersih yang dikumpulkan Zoom juga ikut naik drastis dari 22 juta dolar Amerika, sekitar jika dirupiahkan sekitar 313,6 miliar menjadi 671 juta dolar Amerika Serikat, ya. Kira-kira sekitar 9,5 triliun di tahun 2020. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Eki untuk kesimpulan dan sarannya. Terima kasih. Kesimpulan dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Kendala yang dihadapi para pelajar dalam proses belajar secara online menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting di masa pandemi virus corona, yakni menghabiskan banyak pulsa atau kuota data internet. Meskipun aplikasi Zoom Cloud Meeting mengimbangi dengan memberikan fitur-fitur yang dapat mendukung proses belajar mengajar seperti fitur share screen, sehingga para pelajar dapat menampilkan slide presentasinya melalui fitur tersebut. Kemudian fitur video dapat dipakai agar para pengajar dapat melihat para murid saat sedang mengajar, dan fitur audio agar pengajar dan juga para murid dapat berinteraksi melalui fitur audio. Upaya dalam mengefektifkan penggunaan aplikasi Zoom dalam proses belajar online yaitu dengan cara yang pertama itu menurut VPN untuk lebih memperlancar jaringan internet. Lalu memiliki plan B dan memanfaatkan WhatsApp Group dan memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan oleh Zoom Cloud Meeting. Dengan upaya-upaya ini, maka akan memberikan keefektifan aplikasi Zoom dalam proses belajar online. Lalu, saran yang dapat diberikan agar pembelajaran melalui Zoom Cloud Meeting dapat efisien, sebaiknya presentasi mahasiswa dalam interaksi lebih besar dan lebih aktif lagi atau dengan menerapkan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana metode ini merupakan metode pembelajaran transformatif yang lebih berpusat pada mahasiswa.
dengan cara memberikan tugas dan mempresentasikan saat pembelajaran Zoom. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peran mahasiswa menjadi lebih aktif dan pemberdayaan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka. Selain itu, pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Group Meeting ini sangat bergantung pada jaringan dan kuota internet. Penggunaan aplikasi Zoom Group Meeting ini sangat memerlukan banyak kuota. Diharapkan dari instansi pemerintah lebih memperhatikan kelancaran dan pemerataan bantuan kuota belajar, sehingga untuk permasalahan kebutuhan kuota dapat terselesaikan dan mahasiswa lebih aktif untuk hadir dalam pembelajaran melalui Zoom Group Meeting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.